Bab 1441. Begitu suara itu jatuh, saya melihat sosok bergegas keluar dari hutan di lereng bukit dengan suara nyaring, dan bergegas menuju Lin Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, sosok itu membanting tangannya, dan benda panjang yang keras terbungkus kain kuning dengan cepat terbang menuju Lin Yu. Kakak Niu. Lin Yu menggunakan cahaya bulan untuk mengenali sosok yang bergegas dan tampak bahagia. Meskipun dia tidak tahu apa yang Bai Rentu lemparkan padanya, Lin Yu melompat dan meraih benda yang dibungkus dengan kain kuning. Setelah menerima tangan, Lin Yu merasa benda-benda di kain kuning itu berat, seperti pedang. Dan pada pandangan pertama, Lin Yu merasa bahwa kain kuning tampak sangat akrab. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat tertegun. Dia buru-buru berbalik dan melihat lebih dekat ke arah cahaya bulan. Kemudian hatinya bergetar, dan dia tidak bisa mempercayai matanya, terkejut. Berkata, Kakak Niu, ini pedang Junku yang murni. Tidak buruk. Bai Rentu juga bergegas ke Lin Yu dan Kui Mulang saat ini, mengambil beberapa napas, lalu menoleh dan dengan dingin melirik Xiang Wusheng di samping, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dong yang kecil ini benar-benar memikirkan yang ada di tangannya, apakah pedang patah tak terkalahkan di dunia. Xiang Wusheng mengabaikan kata-kata 100 orang tuh. Matanya segera tertuju pada kain kuning di tangan Lin Yu, ekspresi ngeri melintas di matanya secara tidak sadar, dan dia berkata dengan gemetar, pedang Jun murni. Itu adalah pedang pertama yang memotong kita di timur, pedang Jun murni. Meskipun dia tidak menyaksikan situasi dengan matanya sendiri, dia sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa setelah itu, dia tidak percaya bahwa pisau pertama Toyo kebanggaan mereka bisa begitu rentan. Dan dia masih mengingat 3 kata, Pure Jun Sword, di dalam hatinya. Jika pedang Jun murni di tangan Lin Yu benar-benar pedang Jun murni, maka keuntungan besarnya yang ada akan hilang. Bahkan keuntungan besar ini akan segera ditransfer ke Lin Yu. Pada saat ini, dia disebut prajurit pertama dari timur, ketika dia masih muda, dan Xiang Wusheng penyihir Tianzong juga panik saat ini, dan jejak kepanikan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia harus memanfaatkan ketidaksiapan Lin Yu untuk meluncurkan serangan tiba-tiba terhadap Lin Yu, tetapi kakinya berdiri diam di tanah, matanya melebar, dan dia menatap kain kuning di tangan Lin Yu tanpa berkedip. Saya juga ingin melihat pesona pedang Chunjun yang legendaris. Pedang macam apa yang bisa langsung menghancurkan pedang langka di tangannya? Lin Yu tidak ingin banyak bicara, dan dengan wajah penuh kegembiraan, dia merobek kain kuning di tangannya sebelum pedang muncul. Ketajaman sudah terbuka, cahaya dingin yang menyilaukan menyala, dan kemudian pedang yang jelas dan tajam muncul di depan matanya. Di bawah cahaya bulan yang bersinar, seluruh tubuh pedang tampak dibasuh dengan air, karena belah ketupat pada tubuh pedang terlihat agak kusam, tetapi bilah di kedua sisi tubuh pedang tampak dicuci dengan air, dingin dan menyilaukan. Siapapun yang cuek senjata, melihat pedang ini pasti akan mengira itu adalah pedang yang tak tertandingi di dunia. Haha, ini benar-benar Chunjunku. Lin Yu mengangkat kepalanya dan tertawa, dalam ekstasi, darah di sekujur tubuhnya berjatuhan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu, ingin memegang pedang di tangannya dan menciumnya. Anda tahu, tanpa pedang ini, baginya hari ini, pedang itu hampir mati. Tetapi dengan pedang ini, itu akan berbeda, dan seluruh situasi akan sepenuhnya terbalik. Sekarang, Xiang Wusheng di seberangnya yang telah menjadi ikan di atas talenan. Ketika Xiang Wusheng melihat pedang Jun murni di tangan Lin Yu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pedang di tangan Lin Yu memang menyilaukan dan tajam, bahkan membuatnya merasa bahwa pedang Toyo pertama di tangannya agak redup. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Yu datang ke Amerika Serikat secara diam-diam kali ini, dan percaya bahwa Lin Yu memiliki sesuatu yang istimewa untuk dilakukan, dan tidak perlu membawa senjata tajam seperti pedang Jun murni. Tapi dia tidak berharap Lin Yu benar-benar sialan membawanya. Hebat. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kui Mulang di samping segera sangat gembira ketika dia melihat ekspresi Lin Yu. Dia juga telah mendengar bahwa Lin Yu memiliki pedang di tangannya sebelumnya, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Ketika saya melihatnya hari ini, itu memang reputasi yang pantas. Akan tetapi, pengetahuannya tentang pedang ini terbatas,
Hanya jika pedang ini cukup untuk bersaing dengan pedang samurai di tangan Sang Takeo, dia tidak tahu bahwa pedang Jun murni inilah yang memotong pedang Toyo pertama di tangan Sang Takeo. Tersedak. Jenderal Lin Yu mengayunkan pedang Chunjun di tangannya, dan bertanya dengan heran, "Saudara Niu, kita jelas tidak membawa pedang ini ketika kita datang. Dari mana kamu mendapatkannya?" "Li Tua memberikannya padaku." Bai Rentu berkata dengan jujur, "Dia memintamu untuk mengambilnya. Jika kamu tidak mengambilnya, dia diam-diam memberikannya kepadaku, dan memintaku untuk mengambilnya, untuk berjaga-jaga." Saya pikir kata-katanya masuk akal. "Jika kamu keluar, kamu harus membuat lebih banyak persiapan." "Oke, jadi saya membawanya. Saya khawatir Anda akan marah, saya tidak pernah berani memberitahu Anda." "Haha, begitu, ketika aku kembali, aku harus berterima kasih, Kakak Li." Lin Yu tersenyum dan mengangguk lagi dan lagi, bersukacita di dalam hatinya, "Terima kasih kepada Li Zenseng kali ini. Sebenarnya aku baru saja di sini." Bai Rentu melanjutkan, "Saya berurusan dengan anggota biara dan melindungi Abel, Sarana, dan Ani. Setelah mereka dievakuasi, saya tidak peduli untuk kembali untuk mengambil pedang, jadi saya bergegas ke sini, bersiap-siap. Saya membantu Anda, dan ketika saya tiba di hutan, saya melihat Anda bertarung melawan Toyo kecil ini, dan melihat bahwa katananya sangat kuat, saya bergegas mundur dan mengambil pedang. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa datang terlambat?" Lin Yu mendengar senyum di wajahnya dan kemudian melihat ke atas dan ke bawah Bai Rentu, melihat Bai Rentu berlumuran darah dan pakaiannya dirobek-robek, dan bertanya dengan cemas, "Kakak Niu, kamu tidak terluka?" "Aku baik-baik saja, hanya trauma kecil, dan sembuh setelah menggosok salep." Bai Rentu dengan cepat mengeluarkan beberapa tabung salep dari sakunya dan memasukkannya ke Lin Yu. "Bisa dan Ani dievakuasi dengan aman." Lin Yu mengambil salep itu dan bertanya dengan prihatin. "Evakuasi, mereka tidak dalam bahaya, jangan khawatir." Bai Rentu buru-buru menjawab. Hati yang dipegang Lin Yu kemudian dilepaskan, dan kemudian memeras beberapa tabung salep, dan dengan cibiran, dia merobek pakaiannya di dadanya, dan mengoleskan salep secara merata ke dada dan bahunya. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat kebalikan dari Xiang Wusheng, matanya penuh dengan kedinginan, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mencekik. Dia memegang gagang pedang Chunjun di tangannya dengan kedua tangannya, dan dengan putaran yang kuat, pedang Chunjun tiba-tiba berputar dengan cepat. Tubuh itu melompat ke udara, dan seluruh tubuh bersenandung seperti naga. "Sekarang, waktunya untuk kontes nyata." Lin Yu berteriak tajam, lalu melompat ke udara dengan tangan kanannya, meraih pedang Chunjun yang melompat, menendangnya, dan bergegas menuju Xiang Wusheng yang berlawanan.